wanna play these games, but I want it before these days. Heartache can't heal my pain. Me and you together haven't been the same. I don't wanna play these games, but I want it before these days. Girl, you like a good cigarette, killing me slowly, but right now you know that I'm loving it. Kondisi pertama yaitu batang. Tanaman yang berada di tempat terang menghasilkan batang yang berwarna hijau dan kokoh. Sedangkan di tempat gelap menghasilkan berwarna putih dan tidak kokoh. Dari segi tinggi batang dapat dilihat dari tabel sebelumnya, tanaman yang berada di tempat gelap lebih tinggi daripada tempat terang. Kondisi tanaman yang kedua yaitu daun. Tanaman yang berada di tempat gelap memiliki daun yang kecil dan berwarna kuning kehijauan. Sedangkan daun yang berada di tempat terang memiliki daun yang lebih lebar dan berwarna hijau. Kondisi tanaman ketiga yaitu kotiledon. Tanaman ini termasuk ke dalam jenis epigel. Mengapa? Dapat dilihat dari sini bahwa kotiledon terangkat dari tanah, yang dimana kejadian tersebut merupakan ciri dari epigel. Dalam bidang fisika, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau ini. Salah satunya adalah cahaya matahari, yang dimana cahaya matahari adalah salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Sifat cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu intensitas cahaya, lamanya penyinaran, kualitas cahaya, atau panjang gelombang. Pertumbuhan suatu tanaman membutuhkan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan cahaya tanaman tersebut. Jika terlalu sedikit cahaya yang diserap, maka pertumbuhan akan lambat. Sebaliknya, bila tanaman terlalu penuh menerima cahaya, juga akan lambat pertumbuhannya. Selanjutnya dalam bidang biologi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau ini salah satunya adalah hormon auksin. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu tentang hormon auksin. Hormon auksin ini terdapat di meristem apikal, yaitu contohnya ujung batang. Lalu, fungsi dari hormon auksin ini adalah pertumbuhan sel atau perpanjangan sel. Informasi penting dari hormon auksin ini adalah aktivitasnya dihambat oleh cahaya. Dengan kata lain, auksin tidak suka dengan cahaya matahari. Maka dari itu, tanaman yang berada di tempat gelap, pertumbuhan batangnya lebih cepat karena aktivitas hormon auksin tidak terhambat atau tidak ada yang mengganggu. Kejadian tersebut dinamakan etiolasi. Lalu, tanaman yang berada di tempat terang. Mengapa tanaman tumbuh seolah-olah mengikuti cahaya matahari? Kejadian ini dipengaruhi juga oleh hormon auksin. Di sini saya ilustrasikan ujung batang tanaman. Awalnya, hormon auksin ini tersebar rata di ujung tanaman. Namun, ketika cahaya matahari datang dari sebelah kiri, hormon auksin akan berpindah ke sebelah kanan. Mengapa pindah? Kembali lagi ke statement sebelumnya, yaitu hormon auksin tidak suka kepada cahaya. Maka dari itu, batang tanaman sebelah kanan akan lebih cepat pertumbuhannya, dikarenakan terdapat banyak hormon auksin. Sehingga pertumbuhannya akan tumbuh ke kiri, seolah-olah mengikuti cahaya matahari. Selanjutnya dalam bidang kimia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau ini adalah proses fotosintesis. Jika suatu tanaman mendapatkan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan tanamannya, proses fotosintesis akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan kebutuhan tanamannya, seluruh rangkaian proses di tanaman akan terhambat. Maka dari itu, tanaman yang berada di tempat gelap memiliki batang yang tidak kokoh. Karena tanaman tidak melakukan fotosintesis reaksi terang, sehingga nutrisi yang didapatkan tidak tercukupi. Di sini saya akan tunjukkan reaksi fotosintesis, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O tambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Reaksi tersebut menghasilkan oksigen yang akan dilepaskan ke udara. Reaksi ini juga termasuk ke dalam reaksi endoterm, karena reaksi ini menyerap kalor dari lingkungan ke sistem.